Jadi 5 ya untuk teman-teman yang perlu dipelajari di bushback ini. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan Candy Speed Family. Hari ini Arsi mau latihan tipis-tipis. Kemarin habis race di Nganjuk, KO dia karena kehujanan. Moto 1 nggak hujan, bagus, dia nomor 3. Moto 2 dan 3 setelah hujan dan masih gerimis, dia katanya licin. Teman-teman waktu di Gistat itu ada yang bawa karet, ada yang apa itu, alasnya mobil dipakai buat alas setat, itu Arsi nggak ada. Jadi ya basah-basah gitu, ternyata dia beralasan licin untuk setatnya. Akhirnya moto kedua nomor 5 dan moto ketiga nomor 6 dengan total poin. Akhirnya nomor 4 itu Pramudita 14 poin, Arsi juga 14 poin. Cuman di moto ketiga memang Arsi kalah ya di belakangnya Pramudita, sehingga Arsi nomor 5 guys kemarin. Ini mau latihan tipis-tipis dulu pemulihan Arsi. Ayo sih tap-tap dulu. Untuk tap-tap anak-anak kembali lagi ya yang di rumah, terutama anak-anak Jayabaya, kalau memang mau latihan sendiri nambah porsi latihan tetap perlu. Selain di komunitas, di rumah orang tua ya seharusnya memang pegang anaknya ya, biar memang punya nilai plus. Kalau hanya ikut di komunitas saja ya nilainya rata-rata, nggak bisa plus, karena anak-anak pasti butuh jam terbang latihan yang lebih. Ayo sih tap-tap dulu sih. Tap-tap ini langkahnya ya, dorongnya yang benar seperti apa. Ayo sih dipraktekkan. Untuk Arsi diam di sini dulu, diam di sini, hadap sana, hadap sana pushbacknya. Nah, kita praktekkan ya. Untuk langkahnya stang dipegang sih, stang dipegang, merunduk. Nah, kaki ya diperhatikan, kaki dari sini ya langkahnya. Setelah itu dorong sampai lurus ke belakang pol ya. Lah posisinya seperti ini ya dorongnya. Jadi bukan nekuk ke atas gini enggak, tapi memang kayak dibuang kakinya, dibuang ke belakang pol itu. Ayo sih coba tap-tap ya. Dorong pol, kurang nemen pol. Nah, jadi nggak perlu cepat dulu, dibenarkan dulu posisi langkahnya, pelan-pelan dulu. Yang penting dorongnya itu satu langkah itu jauh, jadi bisa hemat tenaga guys. Kalau langkahnya cepet ngiplik tapi dorongannya nggak ada tenaga ya percuma, dia buang energi tapi lari di tempat. Nah ini kan dia satu ayunan bisa jauh. Coba lagi sih, lagi yuk, tap ya, tap 1 2 3. Lah itu kan 1 kali ayun, 2 kali ayun sudah lumayan jauh ya. Ada orang ngarit guys, kita ini di area persawahan, jadi teman-teman kalau ada jalan-jalan yang sepi bisa dimanfaatkan. Jadi nggak harus, tempatnya nggak harus luas seperti ini kan. Suasananya enak. Nah, tap. Nah, tadi lupa nggak bawa helm guys. Cuman memang kalau latihan seperti ini kan ringan, nggak terlalu berbahaya. Tapi kalau memang latihan di rumah anak-anak ya sebaiknya memakai helm guys. Sudah panas sih, sudah panas belum? Latihan belok yuk. Nah, jadi kembali lagi untuk race untuk pemula ya teman-teman. Ada beberapa faktor yang harus dipelajari, yang perlu dipelajari. Yang pertama langkahnya seperti tadi, langkah lari. Ayo sih lagi sih langkah lari. Kalau sudah bener langkahnya, buat sprint itu fungsinya apa ya? Ketika start dia bisa menang di tikungan pertama. Sprint sekitar 50 meter lah, lop. Ayo sih sekarang sprint ya, nyoba sprint dari sini sampai sana ya. Ayo coba ya, yuk
siap. Posisi konsentrasi. Tit 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 tit. Terus. Nah, sprint fungsinya ketika start itu biasanya kan lop-lopan itu bisa mengambil di tikungan pertama, karena yang menentukan itu kalau sudah di tikungan pertama bisa di depan, sudah enak, kesempatan menang itu sangat besar. Jadi itu ya, yang pertama langkah, terus sprint tikungan pertama. Setelah itu yang perlu dipelajari dan dilanyahkan adalah teknik berbelok guys. Teknik berbelok, minum dulu. Teknik berbelok ini sudah kita siapkan ya. Berbeloknya gimana? Tekniknya ya, untuk mengurangi gesekan pastinya tidak boleh ngerem guys. Lob dari sana lari, belok sini nggak boleh ngerem, kakinya diangkat satu langsung belok ke sana. Jadi fungsi juga di tikungan R1 itu tadi, setelah start sprint belok ngelop, nggak boleh direm itu ya. Jadi apa tadi, yang pertama langkah, yang kedua sprint lari, yang ketiga belok, terus durability, ketahanan ini menyangkut fisik ya. Jadi latihan anak-anak setiap hari bisa ditambahi dengan jogging, bisa lompat-lompat, atau mungkin naik pushback ini tapi agak jauh, tapi nggak perlu kenceng tap, tapi lumayan jauh, itu melatih durability. Dan juga yang terakhir adalah start guys. Start itu sangat menentukan posisi start latihan jeglek, refleksnya harus bagus. Jadi 5 ya untuk teman-teman yang perlu dipelajari di pushback ini. Kita lanjut, ayo belok tadi ya saya ajak nggak mau dia. Kita coba untuk beloknya RC ya seperti apa. Ayo yuk. Tap. Lap kakinya. Kurang miring ngelopmu kurang banter. Saman harusnya lepasnya deket sini, saman masih jauh, wis dilepas langkahmu. Saya minggir tanda ya, ngelepasnya kaki dari sini biar tidak terlalu jauh. Siap? Yuk. Tap. Nah, kurang miring. Lagi kurang miring Kenapa? Ada orang. Minum dulu. Nah, sambil nunggu RC minum ya. Jadi teman-teman, gimana caranya menguasai langkahnya satu-satu itu? Tadi kan ada 5 langkah ya. Itu enggak pasti langsung bisa, enggak. Satu-satu dulu, langkahnya dulu diperbaiki. Anaknya yang memang benar-benar baru mulai pushback, yang perlu diperbaiki adalah langkahnya. Ketika perbaiki langkah ya, kita buatkan lintasan sekalian buat memperkenalkan lintasan. Dia terbiasa lari di lintasan, terutama untuk anak-anak 2021 2020 itu kan belum tahu lintasan kalau pemula. Jadi kita kenalkan dulu sampai langkahnya diperbaiki, dikasih tahu, kasih roller, kita ajarkan kekuatan kaki di lari-lari, lompat-lompat, biar dorongnya juga semakin kenceng. Terus lari sprint seperti tadi juga lama, butuh proses yang lumayan untuk bisa lari kenceng ya. Jadi teman-teman jangan putus asa, anak saya kok nggak juara-juara, nggak bisa lari-lari lah, baru 3 bulan lah. Itu kan perlu proses lebih lama lagi, perlu proses lah. Ada anak-anak yang prosesnya cepat, ada anak-anak yang memang prosesnya lama. Ayo lagi nggak apa-apa. Ayo sekarang kita cek lagi RC beloknya seperti apa. Kurang miring walaupun dari sini nggak boleh ngerem ya kayak tadi. Yuk
Meskipun Arsi juga lama ikut race, tapi masih harus berlatih terus karena semakin lama teman-temannya juga semakin berkembang. Ayo sih, lap, 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 lap. Oh, cik ngerem. Gak popo, nyoba terus, semakin terbiasa semakin bisa. Ya, lagi setelah kita koreksi tadi tangannya kenceng dia beloknya. Coba kita buat agak naku. Yuk. Lap 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 lap. Hampir bisa, yuk. Yuk, langsung ke sana yuk. Hampir bisa. Ya. Yuk, langsung. Lap. Nah, itu loh sih, lebih enak toh. Yuk, satu lagi yuk. Lebih luas. Ya, jajal pisan kas. Ini suasananya nggak ada angin guys, mesti sudah sore ya, ini sekitar jam 3:30. Jadi Arsi nggak pernah latihan siang-siang, kalau nggak pagi sekolah ya sore. Yuk, lap 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 lap. Nah, harus lumayan. Cuman memang sprintnya yang Arsi start itu kemarin masih jauh sama Kiana Latisa. Kau kenceng start. Minum dulu sih. Jadi untuk teknik belok seperti itu guys. Kalau bisa ya memang kita targetkan diulang-ulang seperti ini. Dia suruh lari, ada batasnya ngangkat kaki. Nggih monggo. Ada batas ngangkat kaki. Sebelum batas ini nggak boleh diangkat kakinya. Nah kalau di sana udah diangkat kakinya ya kalah sama yang berani ngangkat deket belokan tuh. Jadi itu ya termasuk untuk latihan zigzag itu perlu ya, untuk latihan belok awalan ya perlu zigzag, itu juga latihan belok untuk pemula juga bisa biar lincah anaknya. Kalau sudah lincah ya seperti ini tadi, termasuk salah satu teknik untuk mengurangi gesekan, memperlambat kecepatan biar waktu belok itu kecepatannya masih stabil dan nggak mengurangi. Kalau kecepatannya berkurang setelah belok nanti butuh energi lagi untuk lari. Nah, itu salah satu trik untuk hemat energi guys. Kenapa sih? Sudah. Jadi itu guys ya, sementara untuk teman-teman bisa dipelajari di rumah. Jikalau teman-teman longgar punya waktu dengan anak-anak, ya memang harus ada waktu guys untuk orang tua, untuk anak-anak ya. Jika memang menginginkan anaknya berkembang, latihan kesana-sana perlu, cuman ya kita ambil sisi positifnya, ilmunya seperti apa kita ambil, kita terapkan di rumah. Meskipun anak-anak kita ajarkan ke akademi tertentu 2 kali pertemuan, itu ya nggak ngefek ke apa-apa. Itu harusnya yang kita ambil itu ya dari orang tua, yang apa yang diterapkan di situ lah kita ambil, kita bawa pulang ke rumah, kita ajari anak-anak kita seperti yang diajarkan di akademi. Itu yang terpenting dari situ, apa kita resapi kita ambil itu ya. Dari mana aja berarti boleh ada ilmunya, pasti punya kelebihan masing-masing ya. Dari sana pasti punya kelebihan masing-masing, karena pushback ini belum ada patokannya, belum ada apa ya, dasarnya belum ada. Semuanya itu ilmu adaptasi dari olahraga ini, apa yang bagus ya kita pakai untuk anak-anak. Nah, intinya seperti itu. Jadi sekian dulu guys ya konten kita hari ini. Jika saya salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arsi, dadah. Dadah. Halah kok ngono sih?
lap. Lap. Kurang kenceng, kurang kenceng. Terus sih, terus lap. Terus. Terus.